Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah, halo Bunda, salam sehat. Bersama dengan saya Dr. Eri Yuliana. Beberapa saat yang lalu banyak DM yang masuk di dalam akun Instagram, TikTok, dan YouTube saya yang menanyakan apa itu PCO atau PCOS. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu PCO dan PCOS. Mungkin istilah ini familiar pada kalangan ayah dan bunda yang sedang menjalani program hamil atau yang kita sebut sebagai promil. PCO dan PCOS ini merupakan suatu masalah yang cukup serius dan harus ditangani dengan segera pada bunda atau ayah yang sedang menjalani program promil. Nah, PCO dan PCOS ini merupakan suatu gangguan hormon yang terjadi pada wanita usia subur atau wanita-wanita usia pubertas, yang dimana pada kasus ini ada gangguan pada siklus menstruasi maupun adanya kelebihan hormon maskulin atau hormon androgen. Hormon androgen ini biasanya dimiliki oleh pria, tetapi pada kasus PCOS, hormon ini bisa meningkat pada wanita yang mengalami PCOS. Adanya hormon ini, sel telur yang harusnya menghasilkan sel telur, tapi dia tidak bisa menghasilkan sel telur, tapi membentuk suatu kantong-kantong yang berisi cairan. Nah, kantong ini menyebabkan sel telur tidak pernah matang dan tidak akan bisa dilepaskan menuju sel rahim. Sedangkan apa yang menjadi penyebab PCO dan PCOS ini sendiri hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya PCO dan PCOS. PCO dan PCOS ini bisa timbul dari mulai remaja saat pertama kali haid, tapi beberapa yang tidak merasakan gejala dan baru merasakan ketika dia sudah menikah dan beberapa saat hingga beberapa lama belum mengalami hamil dan memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan dan baru ditemukan adanya gangguan atau yang disebut dengan PCO-PCOS. Nah, apa saja yang menjadi penyebabnya? Yang pertama bisa terjadi karena adanya keradangan pada organ reproduksi wanita. Penyebab yang kedua adanya gangguan pada hormon insulin. Perlu diketahui, hormon insulin ini adalah hormon yang mengatur kadar gula darah. Kelebihan pada hormon insulin akan menyebabkan gangguan pada kadar gula darah sehingga berpengaruh juga pada hormon androgen yang terjadi. Peningkatan hormon androgen akan menimbulkan beberapa gangguan pada wanita. Yang ketiga, diduga adanya faktor keturunan. Pada kasus-kasus PCOS ternyata didapatkan adanya korelasi bahwa beberapa keluarganya ada yang mengalami gangguan PCOS atau bahkan juga ada yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Apa saja yang menjadi gejala dan tanda yang perlu kita waspadai? Apakah ini PCOS atau apakah ini bukan? Ternyata beberapa faktor gejala bisa kita ketahui menjadi sebagai gejala awal terjadinya PCOS. Ciri-ciri pada wanita yang mengalami gejala PCO atau PCOS bisa kita ketahui, yaitu yang pertama adanya gangguan nyeri haid. Nyeri haid menjadi salah satu gejala yang bisa menandai adanya keluhan PCO atau PCOS. Yang kedua, adanya gangguan pada siklus menstruasi. Pada umumnya, wanita akan mengalami siklus menstruasi setiap bulan, tetapi pada kasus PCO dan PCOS ini, wanita hanya mengalami 8-10 kali siklus menstruasi dalam 1 tahun, dengan durasi antara 21 hari hingga 35 hari. Dan yang cukup khas pada kasus PCO-PCOS adalah jumlah darah yang keluar pada saat haid ini cukup banyak dan kadang berkumpal-kumpal. Gejala yang ketiga adalah peningkatan hormon androgen. Hormon androgen ini biasanya hanya dimiliki pada kalangan pria. Tetapi pada kasus PCO dan PCOS, hormon androgen akan meningkat pada wanita. Dan gejala yang cukup khas adalah munculnya rambut-rambut pada area tertentu. Bisa kumis, kemudian rambut pada ketiak, rambut pada paha, pada tangan, ataupun pada perut dan pada dada. Nah, gejala yang keempat, ditemukan kantong-kantong berbentuk kista, berbentuk cairan pada pemeriksaan USG. Dan gejala yang cukup khas adalah kulit menjadi lebih gelap dan ditemukan jerawat pada wajah yang cukup banyak. Nah, gejala-gejala ini bisa menjadi salah satu penanda apakah kita mengalami PCO atau PCOS. Lalu, apakah yang harus dilakukan? Pada saat kita mengalami gejala PCO atau PCOS, jangan ragu-ragu
Apalagi Bunda ketika mengalami gangguan infertilitas di mana Bunda dan Ayah sudah menikah lebih dari 1 tahun dengan hubungan seksual aktif, kumpul dalam satu rumah, tetapi belum juga mempunyai anak. Jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan untuk mengevaluasi apakah ada masalah PCO atau PS pada Bunda ini. Nah, ketika dilakukan USG dan Bunda sudah didiagnosa untuk terjadinya PCO atau PCOS, akan ada beberapa langkah yang harus Bunda tempuh atau Bunda lakukan untuk meminimalisir atau memperbaiki kondisi PCO PCOS ini. Dan jangan khawatir Bunda, bila kita mengikuti arahan dari dokter, insya Allah PCO PCOS masih ada kesempatan untuk terjadi kehamilan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.